Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iin Satyana Siti, guru kimia SMA Negeri 1 Madapangga. Sekarang saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Masih. Oke, hari ini siapa yang sudah hadir? Hadir semua? Yakin? Yakin. Oke, karena sudah hadir semua, Ibu mau ngecek dulu kebersihan kelas. Coba dicek semua di bawah kakinya, di bawah kolong mejanya masih ada sampah? Ada. Iya? Sip. Berarti sudah benar-benar siap untuk belajar. Oke, sebelumnya Ibu terima kasih dulu kepada komisaris, kemudian seluruh siswa kelas 11 IPA 1 sudah menjaga kebersihan. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Jadi sebelum memulai pembelajaran biar lebih bermanfaat, kita akan berdoa ya. Jadi Ibu minta tolong kepada satu kelas untuk berdoa, pimpin doa temannya. Boleh ada di depan? Baik, boleh di sini ada. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Oke. Baik, untuk menambah semangat kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional Sabang sampai Merauke. Yang biasa hadirnya siapa kemarin? Ya, boleh. Adik pilih temannya di depan. Untuk yang lain boleh berdiri ya. Yang semangat. Sudah siap teman-teman? Siap. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Yang lain bisa kembali duduk. Sudah semangat? Sudah. Baiklah. Jadi sebelum masuk kepada materinya, Ibu akan menayang video. Ibu harapkan kalian dapat mengamati video yang Ibu tayangkan. Diamati benar-benar ya, dengan serius. Nanti setelah kalian amati video, Ibu akan menanyakan apa saja yang telah kalian amati dari video tersebut. Sudah siap? Siap. Oke, silakan siapkan buku dan pulpennya. Siap ya? Sudah bisa Ibu tayangkan? Proses pembakaran steroid tadi dalam keadaan utuh, kemudian dilakukan proses pembakaran. Setelah pembakaran selesai, maka akan muncul arang mati dalam posisi panas atau mati dalam posisi lalu dibiarkan dalam keadaan ini, arang akan berubah menjadi kristal. Kemudian yang kedua yaitu proses pembakaran dan prosesnya yang tadinya pertama, air disimpan di dalam kristal sehingga airnya berubah menjadi es atau air tertentu. Kemudian es tersebut disimpan di luar atau dalam beruang, maka es tersebut akan cair.
sambil mendengarkan. Dua contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yaitu contoh pertama yaitu pembakaran kayu menjadi arang. Contoh kedua yaitu air yang membeku dan mencair kembali. Oke, jadi ada dua reaksi tadi ya. Reaksi pertama apa? Pembakaran kayu menjadi arang. Nah, kemudian reaksi yang kedua tadi apa? Air yang dibesarkan. Oke, air yang dibesarkan. Kemudian apa lagi? Airnya mencair. Oke, sudah lihat semua? Sudah. Nah, dari video tadi Ibu mau nanya nih, kira-kira dari reaksi pembakaran kayu tadi arang kan? Hasil-hasilnya, kira-kira arang ini bisa kembali bereaksi nggak membentuk kayu? Tidak ya, berarti reaksinya tidak bisa balik ke kayu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa jawab? Nanti angkat tangan berdiri ya. Kira-kira es batu bisa bereaksi kembali membentuk air? Bisa. Coba Putri berdiri. Mau jawab apa Putri? Bisa, Ibu. Bisa. Esnya berubah menjadi Air. kenapa bisa seperti itu? Karena ada pengaruh dari cahaya matahari juga panas. Pengaruh dari suhunya, Ibu. Oke, pengaruh dari suhu. Oke, makasih Putri. Iya. Jadi Ibu ulangin ya. Jadi kalau es batu itu akan mencair jika kita simpan di suhu ruang. Jadi faktornya adalah suhu. Jadi reaksi pembentukan es dan pencairan es itu bisa terjadi reaksi polar balik. Paham sampai sini? Nah, sekarang Ibu mau nanya, masih ingat nggak kalian pelajaran kemarin? Ada yang bisa menjelaskan nggak laju reaksi pembentukan es? Siapa yang bisa menjelaskan? Kemarin apa definisi laju reaksi? Laju berkurangnya konsentrasi air, kemudian atau bertambahnya konsentrasi air kan? Yang cair ini Ibu masukkan ke dalam kulkas. Nah, kira-kira air ini lama kelamaan semakin banyak atau semakin sedikit perubahan bentuknya? Sedikit ya, karena berubah menjadi es. Berarti esnya lama kelamaan semakin banyak. Berarti bisa kalian simpulkan laju reaksi pembentukan es itu sama dengan konsentrasi airnya berkurang atau bertambahnya konsentrasi es setiap tambahan atau perhitungan waktu. Jadi semakin lama waktunya berarti semakin banyak es yang terbentuk. Sampai sini paham? Apa yang kita amati tadi di video itu sebagai penunjang kita mempelajari materi hari ini. Materinya adalah konsep kesetimbangan kimia dan persamaan penetapan kesetimbangan. Jadi judul yang akan kita pelajari hari ini yaitu konsep kesetimbangan kimia dan persamaan tetapan kesetimbangan. Oke, dari video tadi, kemudian judul yang Ibu bacakan, Ibu tuliskan di depan, ada yang ingin bertanya? Ayo. Oh, tunggu. Ibu kira kalian mau bertanya. Oke. Oke. Oke, boleh. Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia? Baik, ada yang bisa jawab? Belum ya? Belum bisa ya? Oke, jadi tadi Putri nanya kesetimbangan kimia ini apa sih? Nah, baik. Untuk lebih memahami lagi tentang kesetimbangan kimia, kita akan mempelajarinya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah siap?
Oke, jadi kenapa kita harus mempelajari pelajaran kesetimbangan kimia? Jadi nanti diharapkan setelah kalian memahami atau mempelajari kesetimbangan kimia, kalian akan tahu apa saja sih reaksi kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian paham, kalian akan menumbuhkan rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi semua reaksi-reaksi kimia dalam kesetimbangan kimia itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sudah judul, berarti tujuan pembelajaran hari ini ada 4 tujuan yang harus kita penuhi. Ya, tujuannya jadi melalui proses pembelajaran kita hari ini menggunakan model problem based learning dipadukan dengan pendekatan saintifik, dengan mencari informasi dan berbagai sumber belajar, kalian semua dapat pertama menjabarkan keadaan dari suatu reaksi kimia, ada yang reversibel dan irreversibel dengan tepat. Kemudian yang kedua, menerangkan kesetimbangan dalam sistem heterogen dan homogen. Yang ketiga, merangkum persamaan tetapan kesetimbangan. Dan yang keempat, itu kalian akan menunjukkan hasil diskusi kalian nanti. Berarti nanti pada saat kalau kalian diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait dengan kesetimbangan dinamis, sistem homogen dan heterogen, dan persamaan tetapan kesetimbangan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Baik. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan untuk hari ini kita ada kegiatan diskusi, presentasi juga ya. Nah, untuk diskusi kita akan melakukan diskusi kelompok. Untuk kelompoknya ini ya, sudah bisa dilihat? Ada yang mau bantu anggota kelompoknya? Ya. Oke. Jadi nama-nama kelompoknya kalau sudah dilihat, silakan duduk sesuai dengan kelompok yang dibagikan. Di sini oke, ibaratkan kelompok 1, 2, 3 ya. Kemudian sebelah kiri Ibu 4, 5, 6. Ya. Sebelumnya Ibu mau tahu dulu bagaimana kemampuan awal kalian terhadap materi ini. Nah, kita akan melakukan kegiatan pre-test. Jadi tes awal kemampuan kalian. Oke, coba dicek di HP-nya. Coba semuanya angkat HP-nya. Untuk pre-testnya sama ya langkah-langkahnya seperti ini. Silakan kalian masuk di Google Chrome kalian dengan linknya seperti itu. Kemudian usernya adalah list kalian, passwordnya adalah 12345. Sudah bisa masuk? Bagi yang belum bisa masuk, mungkin wifi-nya belum diatur ke ruangan 7 dan 8. Jadi mana nih? Oh iya. Pretest
pretestnya pretest 4 ya. Jangan lupa klik log out biar data hasil tes kalian tersimpan ya. Baik, pretestnya udah selesai ya. HP-nya sudah bisa disimpan kembali. Oh ya, Ibu ingatkan lagi. Jadi setelah kalian menjawab soal, jangan lupa klik log out biar data hasil tes kalian tersimpan ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa kegiatan kita hari ini ada kegiatan diskusi. Setelah kalian diskusi akan ada kegiatan presentasi. Ini kelompok 1, 2, 3, 6, 5, dan kelompok 4. Oke, jadi kalau sudah kalian dapat LKPD-nya silakan dibaca. Pertama, petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Kemudian isi dari LKPD tersebut. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Ibu. Bagaimana? Ada yang tidak dipahami? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan sedikit materi sebagai penunjang kalian dalam pengisian LKPD. Bisa ngadap ke depan semua dulu. Oke, baik. Jadi hari ini kan kita belajar tentang konsep kesetimbangan kimia dan persamaan tetapan kesetimbangan. Nah, untuk materi-materinya, jadi dari awal kalian tahunya adalah reaksi kimia itu dibagi menjadi 2, reaksi irreversibel atau reaksi satu arah. Kemudian yang kedua adalah reaksi reversibel atau reaksi 2 arah. Jadi kata kalian reaksi bolak-balik. Nah, di sini reaksi bolak-balik ini dikatakan juga sebagai reaksi kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia ini dibagi menjadi 3. Ada konsep kesetimbangan, ada jenis reaksi kesetimbangan, dan tetapan kesetimbangan. Nah, untuk konsep kesetimbangan itu reaksi 2 arah. Jadi kesetimbangan kimia itu apa sih? Reaksi yang mengalami reaksi 2 arah, kemudian adanya hubungan laju reaksi dengan hubungan laju pembentukan produk ya atau reaktan. Kemudian jenis reaksi kesetimbangan itu ada 2. Ada reaksi homogen dan reaksi heterogen. Kemudian untuk tetapan kesetimbangan di sini ada 3 yang akan kalian pahami. Yang pertama kesetimbangan konsentrasi atau disimbolkan sebagai Kc. Kemudian ada tetapan kesetimbangan tekanan atau kalian simbolkan sebagai Kp dan hubungan keduanya. Hubungan antara Kc dan Kp. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah siap berdiskusi? Siap. Jadi Ibu tekankan lagi, dalam proses diskusi ini Ibu akan melihat konsentrasi kalian. Silakan kalian diskusi dengan semua anggota kelompoknya, aktif bertanya, aktif berdiskusi. Tanggung jawab kalian dan bekerja sama kalian semuanya Ibu nilai. Paham? Paham. Ada yang tidak dipahami, kalian bisa tanyakan ke Ibu. Oke. Jadi sebelum berdiskusi, biar lebih semangat, jika Ibu bilang selamat pagi, maka kalian bilangnya atau jawabnya pagi-pagi ceria. Bisa? Bisa. Selamat pagi. Pagi-pagi ceria. Sampai sini sudah semangat? Semangat. Oke, sudah siap berdiskusi? Sudah.
Lihat ya, semuanya harus aktif. Ingat, berdiskusi. Gimana? Ada kendala? Selamat, ikut berdiskusi dengan teman-temannya. Gimana kelompok 4? Ada kendala, Putri? Tidak ada ya. Kelompok 5, Haikal, Delita, ada kendala? Tidak ada ya. Ahmad, ayo aktif dalam kegiatan diskusi. Semuanya ibu nilai. Gimana? Kelompok 3 ada kendala? Tidak ada ya. Yang lain kalau tidak paham tanyakan ya. Lihat, boleh. Di belakangnya boleh. Satu, ada kendala? Ingat, aktif berdiskusi.
membaca bahan ajar ya. Yang sudah Ibu kirimkan tadi malam. Sudah dibaca? Sudah. Ya. Ya. Udah apa-apa, nanti dua orang ya perwakilan kelompok yang akan presentasi. Ayo, semangat, semangat. Gimana? Komponen sudah selesai? Sudah. Oke. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Belum. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Oke, kalau bisa cepat-cepat ya. Ayo, jika ada kendala, kalian bisa membaca kembali bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan atau mencari jawaban, penyelesaian jawaban dari sumber lain ya. Jika masih juga belum tidak paham, bisa tanyakan ke Ibu. Oke, ada kendala? Jangan malu untuk bertanya ya. Jangan takut untuk bertanya. Ibu gak akan marah kok. Malah Ibu senang kalau kalian bertanya. Biasanya kalau yang takut bertanya suka di jalan ya? Iya. Jadi jangan takut untuk bertanya. Ingat ya, berdiskusi. Jadi semuanya harus aktif. Ini presentasi anggapannya yang besar. Semangat. Masih semangat? Masih. Oke. Kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, bilangnya yes ya? Ya. Kalau tepuk 2 kali, bilangnya oke. Kalau tepuk 3 kali, semangat.
Gimana? Kelompok 1. Saya ada kendala? Cepat ya diskusinya. Nanti dibantu sama teman-temannya lain. Oke, sudah selesai? Sudah. Baik. Ya, Kak. Oke, sebentar ya. Ini ketua kelas sudah paham? Paham ya. Dia tanyakan ke temannya kalau tidak paham. Ya. Oke. Oke, waktu diskusinya sudah selesai ya. Oke, baik. Siapa yang mau presentasi lebih dulu? Siapa yang siap? Angkat tangan. Sudah menunjuk teman. Coba, kelompok mana? Atau kelompok 6 dulu mau presentasi? Boleh. Jadi udah selesai kan? Ya, boleh. Silakan kelompok 6. Boleh 1 atau sampai 2 orang yang presentasi. Oke, yang lain silakan memperhatikan. Nanti setelah presentasi kelompok 6 yang ingin bertanya boleh angkat tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul kesetimbangan kimia. Konsep kesetimbangan dan kesamaan ketetapan kesetimbangan. Perhatikan presentasi dari kelompok 6. Gambar pertama yaitu siklus oksigen di dalam tubuh manusia. Gambar kedua yaitu persamaan reaksi kesetimbangan siklus oksigen di dalam tubuh manusia. Pada gambar 1 menunjukkan siklus oksigen dalam tubuh manusia. Dari gas oksigen di paru-paru akan diikat oleh sel darah merah dan akan dilepaskan kembali jika sudah sampai pada lokasi sel. Gambar kedua yaitu menunjukkan reaksi kesetimbangan dari Hb dalam darah mengikat gas oksigen dan melepaskannya. Mereka yang merupakan
kesetimbangan homogen atau heterogen? Jawabannya adalah fenomena gambar 1 dan 2. Reaksi kesetimbangan heterogen atau homogen. Kesimpulannya adalah gambar pertama menunjukkan termasuk contoh reaksi reversibel atau reaksi dua arah. Disebabkan karena air laut atau reaksi mengalami reaksi kimia terkena sinar matahari mengalami penguapan atau uap air sebagai produk. Kemudian uap tersebut di dalam awan mengalami kondensasi atau penguapan pembentukan cairan air. Gambar kedua menunjukkan termasuk contoh reaksi irreversibel atau reaksi satu arah. Disebabkan karena kayu yang masih utuh atau bereaksi mengalami pelapukan dengan panukan jamur dan jasa keramik menjadi rusak dan habis atau produk. Kayu yang sudah rusak tidak dapat bereaksi kembali kayu yang sudah rusak tidak dapat bereaksi kembali menjadi kayu yang utuh. Demikian hasil presentasi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan. Oke, ada pertanyaan? Boleh. Suaranya dikeraskan aja ya. Apakah semua fase dapat digunakan untuk menentukan persamaan tetapan kesetimbangan? Baik, saat kami akan menjawab. Tidak semua di antaranya fase yang tidak digunakan adalah fase padat dan cairan. Hal ini disebabkan reaksi konsentrasi yang tetap sehingga nilai bagaimana? Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok A. Baik, selanjutnya siapa yang bersedia presentasi? Ayo, berani menunjukkan diri. Oke, kelompok 3 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang dilakukan dengan tentang kesetimbangan kimia, konsep kesetimbangan dan persamaan persamaan kesetimbangan. Pada gambar 1 terdapat reaksi fotosintesis pada tumbuhan dan reaksi respirasi pada manusia. Oke, sebelum lanjut, Ibu harapkan semua kelompok lain memperhatikan ya presentasi dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Gambar 2, kegiatan menyium makanan atau minuman panas dapat menghasilkan gas asam karbonhidrat H2CO3. Ini adalah informasi apa yang kalian dapatkan setelah mengamati gambar di atas. Pada nomor 1 menunjukkan keterkaitan antara respirasi atau pernapasan manusia dengan reaksi fotosintesis pada tumbuhan. Persamaan reaksi kesetimbangan dari gambar 1 adalah 6H2O gas plus 6CO2 gas direaksikan C6H12O6 plus 6O2 gas. Kemudian persamaan reaksi kesetimbangan dari gambar 2 adalah H2O gas plus CO2 gas direaksikan ke H2CO3 gas. Oke, mungkin bisa ditulis di papan persamaannya. Ya. Kalau biar temannya lihat juga hasil kerja kalau tidak boleh. Jadi untuk persamaannya akan ditulis oleh Sani yang di papan. Tolong Ibu ingatkan lagi sekali lagi nih. Tolong perhatikan presentasi kelompok 3.
Gambar kedua. Pesanan reaksi gambar kedua adalah H2O gas tambah CO2 gas direaksikan ke H2CO3 gas. Oke, H2CO3 fase gas. Oke, Ibu tambahkan sedikit. Ya, tidak apa-apa ya, sudah benar tadi. Jadi ketika ada reaksi seperti ini, reaksi kesetimbangan ya namanya. Jadi reaksi kesetimbangan membentuk produk. Sampai sini paham? Oke, silakan lanjut, Sani. Fase-fase bereaksi jadi hasil reaksi pada gambar 1 dan 2 adalah gambar 1 adalah fase gas, yaitu N6H2O gas, 6CO2 gas, 6O2 gas. Kemudian ada fase padat yaitu C6H12O6. Gambar 2 adalah fase gas, H2O gas, CO2 gas, H2CO3 gas. Masih ada? Iya, silakan lanjutkan. Gambar 1 dan gambar 2 termasuk reaksi kesetimbangan homogen atau heterogen. Baik, gambar 1 reaksi kesetimbangan heterogen. Gambar 2 reaksi kesetimbangan homogen. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah reaksi kesetimbangan homogen adalah reaksi kesetimbangan yang bereaksi dan produknya memiliki fase yang sama. Gambar 2 menunjukkan mengalami reaksi kesetimbangan homogen karena bereaksi dan produknya memiliki fase yang sama, yaitu gas. Reaksi kesetimbangan heterogen adalah reaksi kesetimbangan yang bereaksi dan produknya memiliki fase yang berbeda. Gambar 1 menunjukkan mengalami reaksi kesetimbangan heterogen karena bereaksi dan produknya memiliki fase yang berbeda, yaitu gas dan padat. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Angkat tangan dan berdiri. Oke, silakan cerita. Membedakan reaksi kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Baik, terima kasih kepada Nurjalita. Oke, baik. Terima kasih kepada Jalita yang telah memberikan pertanyaan. Karena saya sudah berada di sini untuk mempresentasikan, mungkin saya akan menyuruh teman sekelompok saya untuk menjawab. Yang membedakan antara reaksi kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen yaitu fase dari komponen bereaksi dan hasil reaksi. Reaksi kesetimbangan homogen membedakan fase dari komponen bereaksi dan hasil reaksi semuanya sama. Bagaimana, Jalita? Ya. Apakah puas dengan jawabannya atau tidak? Puas. Ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa kembali. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, tadi sudah paham mana kesetimbangan homogen, mana kesetimbangan heterogen? Oke, presentasi selanjutnya. Oke, boleh. Kelompok 2 ya. Di antrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kesetimbangan kimia. Masalah 1 yaitu reaksi irreversibel dan reversibel. Gambar yang pertama menunjukkan siklus air yang menunjukkan proses terjadinya hujan dan hujan kembali mengalir dalam reaksi terus menerus. Gambar kedua menunjukkan reaksi terjadinya pelapukan kayu. Penjelasan secara singkat proses terjadinya hujan berdasarkan gambar pertama. Air laut menguap membentuk awan. Uap air tersebut mengalami pengembunan di
Hujan tersebut akan jatuh ke bumi, air tersebut akan dialirkan ke sungai, kemudian kembali ke laut. Reaksi ini akan kembali terus-menerus terjadi. Penjelasan secara singkat proses terjadinya pelapukan pada kayu berdasarkan gambar kedua. Kayu yang kuat dan utuh akan mengalami pelapukan dengan bantuan jamur dan jasa training. Pelapukan ini ditandai dengan tekstur kayu yang mulai rusak. Penjelasan proses terjadinya hujan siklus atau siklus air termasuk reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Pada proses siklus air laut atau reaksi mengalami reaksi kimia. Terkena sinar matahari mengalami penguapan uap air sebagai produk. Uap air tersebut di dalam awan mengalami kondensasi untuk cairan air. Berdasarkan ini, dalam proses siklus air ini terjadi reaksi dua arah atau bolak-balik. Penjelasan proses pelapukan termasuk reaksi reversibel atau reaksi irreversibel. Proses pelapukan diawali dengan kayu yang masih utuh. Reaksi mengalami pelapukan dengan bantuan jamur dan jasa training. Menjadi rusak dan habis. Produk. Kayu ini sudah rusak, tidak dapat bereaksi kembali menjadi kayu yang utuh. Hal ini menandakan proses pelapukan kayu merupakan reaksi irreversibel. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, iya. Boleh. Silakan ada yang berdiri, Putri. Oke. Ya. Jelaskan kenapa siklus air dikatakan mengalami reaksi. Baik, saya terima pertanyaannya yang akan dibacakan oleh kelompok kami. Oke, boleh temannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Reaksi reversibel yaitu reaksi dua arah atau reaksi bereaksi menjadi produk dan produk dapat bereaksi kembali membentuk produk. Siklus 1. Air laut atau bereaksi menguap karena tekanan sinar matahari atau uap air sebagai produk dan menuju ke awan. Siklus 2. Uap air atau produk pengembunan atau kondensasi sehingga terjadinya hujan atau air hujan sebagai bereaksi. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Tidak. Tidak ada ya. Oke. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Oke. Wah, nanti semuanya dapat dua kesempatannya. Boleh kalau satu dulu, ya? Tidak apa-apa, semuanya dapat kesempatan. Oke, sebelum presentasi kelompok 1, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita adalah konsep kesetimbangan dan persamaan tetapan kesetimbangan. Gambar 1, proses terjadinya hujan atau siklus air. Oke, Ibu harapkan suaranya dikeraskan lagi ya, biar temannya di belakang mendengarkan. Gambar 1 menunjukkan siklus air yang menunjukkan proses terjadinya hujan dan air. Hujan kembali mengalir ke laut, bereaksi terus-menerus. Gambar 2 menunjukkan reaksi pelapukan kayu. Gambar 1. Air laut membentuk awan. Uap air tersebut mengalami pengembunan di dalam awan dan akan membentuk hujan. Hujan tersebut akan jatuh ke bumi. Air tersebut akan dialirkan ke sungai, kemudian kembali ke laut. Reaksi ini akan terus-menerus terjadi. Jelaskan secara singkat proses terjadinya pelapukan kayu. Kayu yang kuat dan utuh akan mengalami pelapukan dengan bantuan jamur dan jasa renik. Pelapukan ini ditandai dengan bentuk dan tekstur kayu mulai rusak. Jelaskan proses terjadinya hujan, siklus
Dalam proses siklus air, ini terjadi reaksi dua arah, bolak-balik atau reversibel. Jelaskan proses pelapukan termasuk reaksi reversibel atau reaksi irreversibel. Proses pelapukan diawali dengan kayu yang masih utuh, mengalami pelapukan dengan bantuan jamur dan jasad redik menjadi rusak dan habis. Kayu yang utuh. Hal ini menandakan proses pelapukan kayu merupakan reaksi irreversibel. Oke, sebelum lanjut, Ibu harapkan semua siswa kelompok lain memperhatikan ya, jangan mengerjakan yang lain. Oke, boleh. Silakan lanjut. Kami ingin membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Oke, siapa yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang belum bertanya tadi? Nah, tadi Putri sudah ya, berulang kali. Kita beri kesempatan temannya yang lain untuk bertanya. Silakan Dania. Oke, saya dikeraskan. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi reversibel dan reaksi irreversibel? Selanjutnya dari kelompok 6 akan dijawab dengan teman-teman kelompok 1. Oke, silakan. Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu reaksi reversibel berdasarkan diskusi kelompok kami adalah reaksi dua arah atau bolak-balik. Bereaksi mengalami reaksi, membentuk produk, dan produk dapat bereaksi kembali membentuk reaksi awal. Yang kedua adalah reaksi irreversibel. Berdasarkan diskusi kelompok kami adalah reaksi satu arah. Bereaksi mengalami reaksi membentuk produk, dan produk tidak dapat bereaksi kembali membentuk reaksi awal. Sekian. Oke, bagaimana? Sudah. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, bagaimana? Tinggal 2 kelompok. Nah, siapa yang akan maju duluan? Oke. Yaudah, kelompok ini dulu ya. Tenang Haikal, nanti yang terakhir itu yang paling wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan yang berjudul kesetimbangan kimia. Baiklah, bisa dilihat di depan pada gambar 1 itu menunjukkan reaksi fotosintesis pada tumbuhan dan reaksi respirasi pada manusia. Pada gambar 2 yaitu kegiatan meniup makanan atau minuman panas. Pertanyaannya, informasi apa yang kalian dapat setelah mengamati gambar di atas? Pada gambar pertama, menunjukkan keterkaitan antara respirasi atau pernapasan manusia dengan reaksi fotosintesis pada tumbuhan. Pada gambar 2, kegiatan meniup makanan atau minuman panas menyebabkan terbentuknya gas asam karbonat. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan dari gambar 1. Boleh? Untuk videonya sebelah sini ya. Ini aja. Oke, yang lain masih semangat? Oke, sambil menunggu, kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi ceria. Oke, ibu ulangi. Selamat pagi. Pagi ceria. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi ceria. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua.
bawah pohon merasa sejuk? Sejuk. Ada ya? Oke. Jadi kalian cari ya, kenapa bisa sejuk? Karena ada oksigen. Karena ada oksigen. Benar sekali, karena ada oksigen. Nah, untuk reaksi fotosintesis membutuhkan apa? Gas apa untuk fotosintesisnya? Karbon. Ya, gas karbon dioksida. Benar sekali. Jadi ada hubungan antara fotosintesis tumbuhan dengan respirasi pernapasan atau sistem pernapasan manusia ya. Jadi kenapa kita disuruh untuk menata lingkungan dengan satu orang menanam satu pohon atau pohon ya. Jadi untuk mengurangi polusi udara. Jadi itu ada reaksi kesetimbangan. Persamaan reaksi kesetimbangan pada gambar 1 yaitu NH2O fase gas dan NCO2 fase gas. Reaksi kesetimbangan C6H12O6 fase padat dan NO2 fase gas. Persamaan reaksi kesetimbangan pada gambar 2 yaitu H2O fase gas dan CO2 fase gas. Reaksi kesetimbangannya H2CO3 fase gas. Soal selanjutnya, tentukan fase-fase reaksi dan hasil reaksi pada gambar 1 dan 2. Pada gambar 1, yaitu fase gas, yaitu 6H2O, 6CO2, dan 6O2. Yang kedua, fase padat, yaitu C6H12O6 fase padat. Pada gambar 2, yaitu hanya terdapat fase gas, yaitu H2O, CO2, dan H2CO3. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan gambar 1 dan gambar 2 termasuk reaksi kesetimbangan homogen atau heterogen. Pada gambar 1, mengalami reaksi heterogen, dan pada gambar kedua mengalami reaksi homogen. Baiklah, kami akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Kesimpulannya yaitu, reaksi kesetimbangan homogen adalah reaksi kesetimbangan yang bereaksi dan produknya memiliki fase yang sama. Pada gambar 2 menunjukkan mengalami reaksi kesetimbangan homogen karena bereaksi dan produknya memiliki fase yang sama, yaitu gas. Reaksi kesetimbangan heterogen adalah reaksi kesetimbangan yang bereaksi dan produknya memiliki fase yang berbeda. Pada gambar 1 menunjukkan mengalami reaksi kesetimbangan heterogen karena bereaksi dan produknya memiliki fase yang berbeda, yaitu gas dan padat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan kelompok lain bertanya. Oh iya, boleh. Silakan berdiri, Adek, suaranya dikeraskan. Berikan satu persamaan reaksi yang merupakan contoh reaksi kesetimbangan homogen. Yang menunjukkan reaksi kesetimbangan homogen yaitu ini, yang gambar kedua. Semua fasenya baik reaksi maupun produk gas. Bagaimana kelompok 3? Ya, sudah ya. Oke. Jadi ulangin kata kelompok 4 yang termasuk contoh reaksi kesetimbangan homogen itu persamaan reaksi pada gambar 2 ya, karena fasenya semuanya adalah gas. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Oke. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita terus untuk kelompok 4.
siklus oksigen di dalam tubuh manusia. Gambar 2, persamaan reaksi kesetimbangan siklus oksigen di dalam tubuh manusia. Informasi yang kami dapat setelah mengamati gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan siklus oksigen di dalam tubuh manusia. Dari oksigen di paru-paru akan dilihat oleh sel darah merah dan akan dilepaskan kembali jika sudah sampai di lokasi sel. Gambar 2 menunjukkan reaksi kesetimbangan dari Hb dalam darah mengikat gas oksigen dan radikalisasi. Pertanyaan 1. Manakah yang merupakan reaksi dari persamaan pada gambar 2? Jawabannya adalah Hb fase larutan dan O2 fase gas. Pertanyaan 2. Manakah yang merupakan hasil reaksi dari persamaan pada gambar 2? Jawabannya adalah HbO2 fase larutan. Pertanyaan 3. Tentukan ketetapan kesetimbangan yang terjadi pada gambar 1 dan 2. Jawabannya adalah Kc hasil reaksi pangkat koefisien per reaksi pangkat koefisien. Kc sama dengan HbO2 pangkat 1 per Hb pangkat 1 O2 pangkat 1. Pertanyaan 4. Jelaskan fenomena pada gambar 1 dan 2 termasuk reaksi kesetimbangan homogen atau heterogen. Jawabannya adalah fenomena gambar 1 dan 2 reaksi kesetimbangan heterogen. Sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, silakan mau mulai ingin bertanya. Ada pertanyaan? Atau paham semua? Sudah. Pertanyaannya? Siap? Ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kalau ditutup Adek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus untuk kita semua. Baik. Kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan satu soal evaluasi. Jadi bagi yang paham silakan angkat tangannya dan beri alasan kenapa menjawab demikian. Jadi soalnya di sini soal evaluasi. Di sini dikasih beberapa persamaan reaksi, ada 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya adalah reaksi heterogen ditujukan pada reaksi nomor berapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Yang termasuk reaksi heterogen dari persamaan tersebut. Oke, boleh Putri. Silakan berdiri Adek. Berikan jawabannya, alasannya kenapa ya. Yang lain juga perhatikan biar lebih paham. Jawabannya itu nomor D 1 dan 3. Karena reaksi heterogen. Karena persamaan 1 dan persamaan 3 dapat memiliki dua fase yang berbeda, yaitu fase gas dan fase padat. Oke. Bagaimana yang lain? Ada yang jawaban yang lain? Punya jawaban lain? Tidak ya? Sama? Sama. Oke, kita akan cek apakah benar jawaban 1 dan 3 termasuk reaksi heterogen. Oke, jadi benar ya jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Oke, jadi kalau heterogen berarti reaksi yang fasenya ada yang berbeda ya. Kalau homogen semuanya sama. Oke, sudah paham semua? Sudah. Baik, karena sudah paham, siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ayo. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Caranya? Reversibel satu arah atau dan reversibel reaksi dapat balik dua arah. 2. Reaksi dapat balik dapat berlangsung dua arah. Artinya
reaksi bolak-balik. 3. Keseimbangan yang semua komponennya satu fase kita sebut keseimbangan homogen. Keseimbangan homogen dapat berupa sistem gas atau larutan. 4. Keseimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih kita sebut keseimbangan heterogen. Oke, bagaimana? Ada yang bisa membuat kesimpulan lain? Tidak. Semua? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik. Karena sudah paham semua, tadi sudah kalian diskusi, presentasi, dan membuat kesimpulan. Baik, Ibu mau tahu nih, kan katanya sudah paham semua nih. Ibu mau ngetes, apakah benar-benar sudah paham atau bagaimana? Jadi silahkan memegang kembali HP-nya, kita akan melakukan kegiatan proses. Oke, yang dulu ya. Sebelum proses, Ibu mau tahu dulu bagaimana perasaan kalian setelah belajar kimia. Ayo, siapa yang bisa mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan kalian setelah belajar hari ini? Ayo, apakah perasaannya senang, biasa aja, ada yang kecewa, atau gimana rasanya? Sepakat semuanya sangat senang? Oke, alhamdulillah. Oke, baik, karena semuanya sudah paham dan sudah sangat senang sekali setelah mempelajari hari ini, kita akan melakukan sekarang akan melakukan proses. Sudah dipegang HP-nya? Sudah. Oke, silakan melakukan proses. Bedanya cuma di sini ya dengan preset. Silakan pilih mata pelajarannya adalah proses 4. Ya, bagi yang sudah muncul halaman depan bisa langsung mulai. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan proses. Sudah? Proses 4 ya. Ya. Oke, bagaimana? Ada kendala? Oke, silakan mulai. Usernya adalah NIS, passwordnya 12345. Untuk mata pelajarannya adalah proses 4. Ada kendala? Ada ya? Oke, tadi kan katanya sudah paham semua. Ibu mau tahu nih, seberapa paham kalian setelah mempelajari materi hari ini? Ada yang udah selesai? Ya. Oke. Selesai. Baik, sudah banyak yang selesai ya. Baik, jangan lupa bagi yang sudah selesai, jangan lupa diklik logoutnya biar hasil tesnya tersimpan di sistem ya. Oke, waktunya sudah selesai ya untuk prosesnya. HP-nya sudah bisa simpan di atas meja. Ulangi lagi, sudah selesai prosesnya? Sudah. Baik, karena sudah proses, Ibu sudah tahu juga hasilnya. Oke, sudah banyak yang menjawab benar. Sudah banyak perubahan setelah kalian tadi pretest dan prosesnya. Jadi Ibu tahu, berarti kalian sudah paham dengan materi yang kalian pelajari hari ini. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang air cetak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Coba Jelita, Haikal, sudah dicatat? Sudah ya. Jangan sampai lupa faktor. Nanti
Berdoa selesai. Amin ya robbal